Ya, kita sudah rapat beberapa kali untuk persiapan arus mudik ini. Forkopimda kita sudah rapat di Magelang, kemudian sudah rapat di Semarang bersama Pak Gubernur 2 hari yang lalu, dan kita juga sudah rapat di Pemda sendiri. Besok pagi kita juga akan adakan apel yang diinisiasi oleh Polres dalam rangka persiapan untuk persiapan Lebaran. Mudah-mudahan persiapan mudik ini bisa berjalan dengan baik. Ada berapa posko, Pak? Jumlah posko kalau dari kita sendiri kurang lebih ini belum dengan posko-posko lainnya nanti akan bertambah. Kita nanti akan malam tanggal 5 tanggal 6 kita akan ngecek 9 posko yang akan kita di titik-titik kemacetan. Kalau dari data dari kesiapan kita dengan Polres, ada beberapa titik kemacetan di Selawi arah ke Guci. Itu yang nanti mungkin, karena kan setelah itu kan ini kan bersama dengan libur panjang ini, jadi nanti kesiapan kita juga sampai di situ. Tapi di daerah-daerah yang lain kita kondisikan sementara hasil simulasi kita berdasarkan. Fasilitas dalam posko itu apa? Di posko itu ada semua tim, ada dari Polres, ada dari Dishub, ada dari Dinkes ya. Iya, dan kita satu hari itu perputarannya kurang lebih 3 shift untuk kita lakukan perputaran. Nanti kita cek di malam, di teman-teman media kalau ingin bergabung nanti di tanggal 5 kalau tidak tanggal 6 kalau sama kita. Pak, 9 lokasi itu di titiknya di arteri atau di jalan tol, Pak? Di arteri dan di jalan tol ya. Semua yang hasil simulasi dari kita di Sub dan Polres. Pak, udah kita ke Guci, Pak. Ya. Tiap tahun macet, Pak. Liburan ada strategi apa? Sebenarnya salah satu strategi kita kalau macet itu kan yang paling bahaya itu adalah tidak terlihatnya jalan-jalan yang berlubang itu sebenarnya. Nah, itu nanti yang kita harus beberapa titik nanti yang kita tidak sempat perbaiki. Karena ini kan sebenarnya teman-teman dari PU sudah bekerja nih sejak bulan lalu. Tetapi kan ini mungkin akumulasi dari beberapa tempat yang tidak terperbaiki berapa tahun ini kita berkejaran. Di beberapa tempat malah lebih parah dari Guci. Jadi kita juga menyiapkan itu seperti yang di kecamatan yang ke arah Brebes. Iya, Pagar Barang itu kan juga daerah-daerah yang rawan. Jadi kita menyiapkan beberapa, termasuk yang Guci ini kita coba kejar di dalam beberapa hari ini, mungkin juga nanti setelah kalau nggak terkejar kita akan siapkan di dalam Lebaran. Jadi proses kemacetan ini yang paling bahaya sebenarnya di jalan lingkar. Kalau untuk jalan lingkar kita mungkin tidak siap tahun ini. Dalam roadmap kita siapkan nanti ada jalan lingkar yang bisa kita siapkan untuk mengatasi kemacetan. Pak, maintenance jalan saat ini kan sedang berlangsung. Ya. Progresnya itu udah berapa persen? Angka pastinya saya tidak dapat untuk hari ini, tetapi dari semua roadmap yang disiapkan oleh teman-teman PU semua berjalan dengan baik lah, sesuai dengan progres. Harapan saya kemarin sebenarnya tempat-tempat wisata itu menjadi prioritas yang bisa terselesaikan. Tetapi ternyata begitu kita lakukan asesmen, ada tempat-tempat di luar tempat-tempat wisata yang ternyata juga cukup parah dan cukup ini sampai masyarakat ingin menanam pisang lah dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus prioritaskan. Kasihan juga masyarakat yang sudah berarti benar-benar membutuhkan gitu. Walaupun tempat wisata itu juga harus kita perhatikan keamanannya. Pak, kalau perbaikan jalur alternatif apakah sampai sebelum Lebaran sudah selesai? Seperti di Palembang menuju Waru. Nah, itu yang tidak selesai. Kita masukkan dalam target program kita di tahun ini, itu beberapa percepatan. Memang kita harap di bulan 9 lah kita rilis semua. Tapi untuk titik itu memang kita tidak bisa tuntaskan semua di bulan di Idul Fitri ini, di bulan Ramadan. Tapi kita akan selesaikan itu setelah Ramadan. Itu yang paling banyak komplain dan WA-nya itu masuk ke saya itu. Iya, Balamua itu termasuk. Kemudian yang tinggi itu bisa dilewati. Iya, yang pasti kita tingkatkan kan pos juga ada di sana, dan kita pastikan menghimbau teman-teman pos bantulah untuk menyampaikan kepada masyarakat ada beberapa titik-titik yang memang kita kejar ini nggak terselesaikan. Kita kekurangan orang, kekurangan peralatan untuk bisa mengerjakan semuanya sekaligus. Nah, jadi
ada beberapa titik yang memang rawan bencana, rawan untuk kecelakaan, itu yang harus nanti teman-teman dari Dishub menyiapkanlah tempat rambu-rambu yang akan ditambah. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Selain jalan rusak, lampu PJU kan juga ada yang mati. Iya, nah ini saya teman-teman media bantu juga nih. Bagaimana ini? Saya sudah melakukan bersama Dishub melakukan percepatan untuk menghidupkan beberapa area-area yang PJU yang sudah ada lampunya tapi tidak bisa hidup. Tetapi hanya bertahan 2 hari dicuri MCB-nya ini. MCU-nya namanya. Ya. Dicuri nih, pencurian sangat tinggi nih. Sehingga proses untuk menangani pencurian ini dalam waktu dekat ini agak repot ini. Kita himbau lah. Saya sampaikan kepada Dishub kerja keraslah dalam seminggu ini untuk memastikan PJU yang sudah ada lampunya itu, kecuali yang belum terpasang ya, yang belum terpasang kita akan kerjakan di tahun ini. Bisa kita siapkan anggaran berapa miliar nih untuk menambah titik-titik PJU. Tetapi ini yang sudah ada lampunya kita hidupkan semua nih. Tetapi gimana masyarakat ini mau menjaga supaya ini tetap hidup, MCB-nya itu tidak dicuri nih. Tingkat pencuriannya saya lihat sangat tinggi nih. Di titik mana Pak yang banyak pencurian? Nanti datanya saya beri Di Pantura atau di hampir semua titik gitu, hampir semua titik pencurian. Saya nggak tahu ini orang iseng atau apa, karena harganya kalau dijual juga nggak menjanjikan secara ekonomi nih. Ini anak-anak nakal atau iseng ini, tapi pencurian ini sangat mengganggu proses Dishub menghidupkan ini. Hidup 2 hari, mati lagi. Sehingga masyarakat melihat bahwa pemerintah serius nggak gitu menghidupin lampunya. Sebenarnya sudah cukup serius nih. Dishub saya lihat bekerja ekstra, keluhan masyarakat saya teruskan terus nih ke Dishub. Dishub langsung kerja. Karena ada yang 5 menit hidup, 10 menit hidup setelah keluhan masyarakat itu. Tapi hanya bertahan 2 hari, 3 hari. Setelah itu mati lagi karena sudah dicuri. MCB dan panelnya itu oleh siapa yang mencuri. Nah ini kita kan nggak bisa dilakukan pengamanan ini. Nah mungkin nanti kita harus pikirkan seperti apa untuk proses pengamanannya. Tapi ini PR bagi Dishub, saya bilang bagaimana mengamankan itu. Kalau nggak kita akan berjuang di persoalan itu saja gitu. Proses pencurian itu baru ketahuan sekarang atau sudah lama Pak? kalau informasi dari Dishub sudah lama, tapi kemudian teman-teman untuk kembali lagi ya, karena nanti pikir bakal dicuri lagi, udah nggak kembali lagi. Kalau sekarang kan saya paksa, tetap harus kembali, itu tetap harus kembali walaupun dicuri. Tapi kalau berulang-ulang 3-4 kali, kan saya juga kasihan ini ke teman-teman di situ. Kenapa atas terus? Hah? Sudah, tapi kita kan melacaknya. Sudah melacaknya kita kan cuma dia buka, ambil dia curi ke bawah gitu. Nah, ini juga PR sebenarnya himbauan aja lah sebenarnya ke masyarakat. Memang saya membuat edaran ke desa-desa supaya desa-desa melakukan membantu monitoring untuk yang di PJU ini. Pak, ini untuk ini kan libur panjang ya anak-anak sekolah, untuk mencegah tawuran ini. Kita sudah buat videonya, besok kita buat videonya juga. Nah, video ini akan kita berikan ke sekolah-sekolah dan kita akan berikan ke desa-desa. Himbauan untuk anak-anak bisa untuk tidak tawuran lah, ini tidak ada manfaatnya. Dan himbauan kedua kita sampaikan kepada orang tua agar memperhatikan bagaimana kegiatan-kegiatan anak-anak mereka agar tawuran ini bisa kita cegah. Kita buat videonya. Saya besok ada buat videonya 1, Jumat juga ada buat videonya 1. Kita berikan ke sekolah-sekolah dan teman-teman media nanti bisa bantu juga. Pak, terkait silaturahmi pada hari ini ada yang disampaikan Pak? Saya senang, mudah-mudahan ini bukan silaturahmi karena bulan Ramadan saja. Kita siapkan beberapa agenda. Saya nunggu dari teman-teman media, kita harus buat kegiatan apa, kita buat kegiatan apa. Jadi pemerintah tinggal menyiapkan anggaran dan kegiatan-kegiatan yang perlu kita dukung. Saya sangat tertarik tadi juga, satu, kalau bisa teman-teman media menyambut usulan saya tadi, bagaimana teman-teman media tidak hanya di berita tapi ikut berperan untuk bagaimana meningkatkan ekonomi Kabupaten Tegal ini, dan itu berdampak terhadap teman-teman di media juga terhadap ekonomi. Salah satunya sebagai contoh sederhana saya bilang tadi, kita salah kekurangan kambing dan sampai hari ini belum terselesaikan. Yaitu dan itu sudah bertahun-tahun gitu tidak terselesaikan. Kira-kira kita bisa buat pelatihannya tidak? Sehingga kemudian ada donatur mungkin dari IKBT, pemerintah siapkan lahannya, nah, IKBT memberikan kambingnya, teman-teman media mengelolanya, dan itu selain membantu pemerintah untuk menyediakan ketercukupan kambing, juga mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman di media. Banyak lagi nanti hal-hal yang bisa kita diskusikan, saya tunggu nanti dari teman-teman media. Kita